kursi BUMD bikin ngiler. Nah, direksinya nih Bang. rembes. Nah, orang-orang lama yang juga turut mendaftar dan ada beberapa orang-orang baru. Nah, ini yang mau kita cermati ini. Gitu. Ada sekitar 59,7 miliar dana yang dimiliki oleh LJU, dalam hal ini di LEB itu, yang lagi disita oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Waalaikumsalam. IJP, Ikatan Jurnalis Pemprov Lampung, menggelar acara perdana dalam program podcast yang bernama Rembes. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Ada Bang Hengki di sebelah kiri saya, ada Ridho di sebelah kanan saya. Masing-masing kami itu mempunyai kebijakan redaksi di medianya masing-masing. Nah, tapi kita dalam IJP ini mau ngobrolin isu-isu terkini yang kemudian kita format dalam program podcast bernama Rembes. Dan hari ini kita akan ngobrolin terkait dengan BUMD. Temanya apa Dok? Temanya? BUMD bikin ngiler. Kursi BUMD bikin ngiler. Nah, direksinya nih Bang. ya, jadi beberapa hari ini agak ramai isu di media itu terkait dengan proses rekrutmen atau seleksi penerimaan direksi BUMD, di mana ada 2 BUMD nih. yang dibuka 2. Ya, ada Wahana Raharja, ada PT Lampung Jasa Utama. Dan yang kita ketahui bersama, BUMD ini sudah cukup lama nih beroperasi di Provinsi Lampung. Nah, tapi sebelum kita jauh berdiskusi tentang kiprah BUMD yang ada di Lampung ini, ada beberapa hal sebenarnya yang menjadi sorotan publik, gitu kan. Ada sorotan publik terkait dengan rekrutmen BUMD ini. Kita ketahui bahwa ada ya tidak banyak juga sebenarnya yang mendaftar menjadi calon direksi BUMD ini. Belakangan sudah terjadi seleksi, gitu, mengerucut, gitu kan, beberapa orang, gitu, antara LJU dan Wahana Raharja. Ada orang-orang lama yang juga turut mendaftar. Dan ada beberapa orang-orang baru. Nah, ini yang mau kita cermati ini, gitu. Mau kita cermati dalam proses rekrutmen ataupun seleksi direksi BUMD ini. Mungkin ke Ridho dulu nih. Ridho, bagaimana Ridho melihat ini proses rekrutmen atau seleksi dari? Sebenarnya bukan melihat bagaimana ini ya, Bang ya. Kita penasaran juga, karena Atau kepengen juga nih jadi direksi BUMD? Tadinya Bang, awalnya kepengen juga, ya kan. Tetapi kita telah dulu, ya kan. Jadi direksi BUMD ini apa sih, gitu loh, ya kan. Tujuannya itu apa, ya kan. Apakah ini hanya sekedar mencari posisi, atau memang benar-benar pengen membantu Pemprov Lampung ini untuk menggali PAD yang ada ini melalui BUMD tersebut, Bang. Ya. Isunya juga banyak yang menarik nih, Bang Hengki. Iya. Ada info apa nih, Bang? Kayaknya Bang Hengki ada yang mau diiniin. Iya. Kalau saya kan lihat dari segi hukum bisnisnya ya. 2 BUMD ini dalam kondisi sebenarnya harus jujur, ya sedang tidak baik-baik saja. BUMD yang dianggap senior itu Wahana Raharja. Di 2012 banyak nih mereka mengalami yang namanya bukan keuntungan sebenarnya. Kalau bahasa dibilang ada dividen, enak berbaginya. Ini kan untuk memenuhi kebutuhan Wahana Raharja, mereka
Bang, jangan Bang serius-serius dan Iya. bisa Iya. lihat ke kamera juga Iya. Bang. Jadi Iya, ada enak. kekurangan. Iya. Saya memang kawan-kawan sedikit rada serius. Saya lihat satu olahraga yang paling senior, tapi di 2012 saja ada beberapa mereka mengalami bukan untung tapi tidak mendapatkan hasil. Kemudian LJU lagi jadi informasi kawan-kawan kita semua serba tahu, ada sekitar 59,7 miliar dana yang dimiliki oleh LJU dalam hal ini di LEB itu yang lagi disita oleh atau ditahan sementara oleh pihak Kejati Lampung dan belum ada eksekusi siapa ditetapkan. Nah tapi orang masih tertarik mau daftar karena dalam peraturan pemerintah tentang pendirian BUMD itu Honornya mungkin bang. oh iya kalau Yang honor menarik, Bang. ya pasti kalau saya mulai spill honor karena saya dapat informasi dalam honor itu kalau kawan-kawan media online itu per bulan, mohon maafnya harus saya sampaikan 1,5 juta per bulan rata-rata ini memang kawan-kawan media ya. Mereka itu kalau dikalikan itu 20 kalinya. Bisa Jadi sekitar 20 juta nih Bang. Ya, kira-kira 20 sampai 30 juta. Wow. Untuk satu direksi itu ya. Ya, artinya apa? Itulah ya jujur magnetnya di situ membuat orang tertarik. Sementara di 2009 dikeluarkan perda tentang pembentukan BUMD ini kemudian diubah di 2023 nomor 1 2023 tentang BUMD ini. Nah inilah yang akhirnya orang tertarik untuk masuk di dua BUMD. Padahal sekarang ada beberapa di kabupaten 2 BUMD yang jadi masalah di Lampung Selatan 1, di Baikanan 1. Nah kira-kira Bang, dari beberapa orang yang mendaftar nih, kita coba profiling nih beberapa. Apakah mereka ini memang pebisnis gitu kan, atau ada politisinya, atau kabarnya ada relawan juga nih, relawan yang kemarin bantu di pilkada gitu kan, Iya. yang ya haur-haur kemudian ini merasa Ya, berhak jasa. nih gitu Iya. kan, merasa berhak karena sudah berjasa, sudah berkeringat segala macam gitu kan. Harapannya dengan ada unsur kedekatan dengan gubernur ya dia bisa menduduki sebagai salah satu direksi gitu. Nah gimana itu kita melihat ini gitu, dari teman-teman media gitu. Sorry dulu lah, kalau saya ini kan skillnya terkait kemampuan personal kan gitu. Maksudnya karena ini bisnis. Nah sekarang mungkin Bapak Bung Ridho. Ya, kalau untuk soal kedekatan dengan pemangku kepentingan di Lampung ini tidak menutup kemungkinan, Pak. Ya. Pasti itu, ya kan. Dan sayang tim Rembes dapatkan di lapangan juga, infonya ya ada beberapa memang orang-orang dekat pemangku kepentingan di Lampung, bukan hanya dari dari sisi eksekutif, legislatifnya juga ada. Oh, Gitu. Itu menarik sih sebenarnya Bang, yang harus kita pantau. Apakah orang-orang dekat pemangku kepentingan di Lampung ini memang punya kemampuan untuk memanage BUMD itu? Apakah hanya soal bagi-bagi ini Bang? Artinya ini di sini partisan pun nggak ada masalah untuk menjadi Nggak ada masalah, direksi. terlepas dia memang memiliki kemampuan, ya kan, manajerial, dan memang ada visi yang jelas Mungkin untuk ini Bung Ridho. Jadi kan saya 2 hari yang lalu melihat beberapa kawan-kawan silaturahmi ke gedung sebelah kan. Ya saya lihat mereka yang daftar. Ya artinya kalau bahasa kita kualifikasi atau spek punya ya nggak masalah. Karena yang namanya BUMD ini dalam hierarki Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang struktur perundang-undangan, pemerintah pusat dapat pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk badan usaha. Nah cuma kalau badan usaha ini merugi terus, tapi dipaksakan, ini kan dipaksakan yang mencari orang-orang baru, tapi berapa orang lama yang tetap ikut daftar. Jadi dari 2012, Iya, dari jadi 2012 untung tidak, BUMD ini nggak iya. memberikan dividen Ya, yang besar kepada malah investor. minta judulnya ini Suntik seperti- lagi. Ya, suntikan terakhir judulnya seperti Wana Raja minta 19 miliar kan gitu untuk tambahan. jadi untung rugi ditambahin lagi modal. Iya, artinya penyertaan modal itu, yang namanya menyertakan itu kan berarti mereka di dalam sudah ada modal mereka.
Jadi bukan modal itu semua dari APBD. Kalau mau begitu, ya ngapain diberikan BUMD ya urus saja sama Pemprov. Banyak ASN Pemprov yang qualified untuk itu kan. Padahal gini juga Bang, bahwa banyak BUMD yang sudah beroperasi gitu kan, baik itu di provinsi maupun di kabupaten, setelah mereka menjabat, ujung-ujungnya jadi tersangka. Iya. Terakhir Waikanan, sebelum Waikanan Selatan, gitu kan. Sebelumnya lagi ada Lampung Barat, sebelumnya lagi ada di provinsi, masuk LJU sendiri gitu kan. Iya. Nah, apakah teman-teman yang daftar direksi ini mau ngantri menjadi tersangkut dalam persoalan hukum atau gimana ini kok malah kayaknya ini bikin ngiler gitu. Itu kan spill awal ya, Ya. terkait pendapatan ya, berkisaran antara 20 sampai 30 juta ya per bulan. Ngalahin keringat kawan-kawan media yang berhari harus mengeluarkan berita yang dia mohon maaf ini harus kita sampaikan kan gitu. 20 kali lipat dari pendapatan itu. Nah tapi ini juga jadi catatan khusus. Artinya apa? Yang namanya BUMD itu kan dia masih di wilayah government, wilayah pemerintah. Sementara diminta mereka ini jadi bisnis. Maka B2G kalau bahasa ekonominya itu business to government. Nah ini yang jadi masalah gitu. Di satu sisi maka ketakutan, kewaspadaan mereka juga harus jeli. Maka masuk di wilayah ini ada APH yang akan mengawasi, ada anggota dewan yang akan mengawasi. Kalau nggak salah Bung Denny ada komunikasi dengan Komisi 3, Bung Munir kan, menyatakan berani nggak mereka itu nggak digaji dulu kan gitu ibaratnya. Setelah dipidana baru dikeluarkan, belum tentu orang tuh mau ambil itu kan gitu. Realistis mereka juga. Nah tapi ada beberapa hal dengan kejadian LJU yang diperiksa sekarang ini, Ridho, ini kan antara berani dan tidaknya. Saya nggak usah sebutkan namanya lah ya. Ada judulnya di zaman Gubernur lama Pak Arinal itu yang mengundurkan diri, kemudian sekarang daftar lagi. Kemudian ada yang sampai selesai kemarin di kepengurusannya harus karena ngerasa mungkin pas ini ikut lagi. Kemudian yang kata Bung Denny tadi ada beberapa apakah itu relawan atau yang sudah berkeringat untuk ikut. Nah mereka itu harus diingatkan gitu bahwa mereka ini di sini bukan judulnya menerima honor begitu saja gitu. Mereka ini harus bekerja dengan seriusnya. Bagaimana kata Bung Ridho tadi, mendapatkan dividen sehingga bisa dikembalikan menjadi PAD Provinsi Lampung. Nah ini kan baru dua BUMD nih. Nah, kita sudah ketahui bersama bahwa Gubernur Lampung juga membuat kebijakan untuk melahirkan 5 BUMD baru. Gitu kan. Nah, ada Bumi Agro Lestari, tentang wisata, Lampung Usaha Energi, Simpul Trans, sama Lampung Sarana Karya, infrastruktur. Nah, artinya core bisnisnya ini sudah jelas nih ya, mau ke situ gitu kan. Dan yang pasti Pemprov Lampung akan memberikan penyertaan modal. Dengan penyertaan modal yang hari ini gitu, kondisi keuangan Provinsi Lampung sebenarnya lagi tidak baik saja gitu kan. Ya bisa dibilang pas-pasan lah nih gitu kan. Pas-pasan. Kabarnya lumayan ya Bang, penyertaan modalnya Bang untuk tahun ini. Oh iya, kabarnya lumayan nih. Kalau Munir dari PKB itu langsung konkret ngusulin kenapa enggak dengan penyertaan modal itu dibelikan kapal aja Pemprov Lampung yang langsung mengelola, karena sudah terjadi praktek dalam konteks pengelolaan usaha kapal gitu. Itu ternyata dividen yang diberikan itu oleh BUMD yang mengelola usaha kapal ini hanya 5%. Jadi dalam setahun itu hanya 78 juta. Sebelum masuk situ Bung Denny, sebenarnya di LJU ini kan ada unit usaha lagi nih. Di LJU itu ada 5 sebenarnya. Tapi ketika nanti Gubernur Pak Mirja ini sudah membuat 5 BUMD baru lagi, berarti kan ini yang jadi pertanyaan unit yang 5 ini, karena yang salah satu yang pertama dibentuk zaman Pak Sarudin itu konstruksi, karena untuk menyambungkan lalu lintas jembatan dari Bakauheni ke Merak, maka dibuatlah di Lampung ini LJU di tahun 2009 tersebut dengan Perda nomor 2.
Nah itu tidak berjalan untuk membuat jembatan, tapi dibuatlah akhirnya konstruksi ini untuk usaha-usaha, misalnya mereka usaha dengan kawan-kawan Pelindo, BUMN segala macam kerjasama. Nah ini kan ada, maksud saya ya kenapa sih nggak diaktifkan yang ini dulu, ya kan? Kita ada laju net judulnya kan gitu. Kemudian ada laju pen ini chat. Oh ternyata banyak ya bang ya? Iya. Bisnis masyarakat belum. Masyarakat tuh cuma tahu LJU itu tentang LEB itu aja, energi. Kemudian ada apa namanya perdagangan, tadi ada chat yang dijual bebas, tapi karena belum skala SNI maka dia belum bisa dipakai untuk apa namanya corporate, artinya pemerintahan, government itu belum bisa pakai, dia jual untuk free market aja. LEP ini yang uangnya masih ditahan sama Kejati itu? Iya, ternyata saya dapat info dari salah satu anggota direksi yang kemarin tidak melanjutkan untuk ikut juga. 59,7 miliar itu dana LEB. Iya. Dana LEB ini judulnya sebenarnya itu mereka sudah dalam kondisi LJU ini sudah tidak perlu lagi disubsidi oleh APBD. Mereka sudah punya duit yang hidup di LJU itu yang besar itu ternyata di timbangan, di perhubungan dengan dinas perhubungan itu mereka. Nanti mau dihidupin lagi nih? Nah iya, itu karena Pelindo ya. Mereka tuh rembes nanti sistem bayar, karena nama kita rembes, kita cari-cari rembes lagi. Mereka itu dikeluarkan dananya dari Pelindo. Jadi Pelindo yang kasih. Nah, saya tanya, kalau judulnya dana tertahan ini masih di Kejati gimana? Oh kami nggak ada masalah dengan itu, karena sumber untuk operasional dan gaji karyawan di LJU ini itu masih ada kami terima dari usaha timbangan yang kerjasama dengan Pelindo, kata mereka. Nah kalau yang sebutin angka nggak itu? Enggak, kalau itu dia nggak sebutkan, cuma dia bilang kami masih sanggup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan honor atau gaji karyawan di LJU. Artinya dana yang 59 ditahan tersebut itu walaupun toh belum bisa digunakan mereka, ya mereka tetap masih bisa beraktivitas. Kalau menurut Ridho gimana dok soal efektivitas gitu ya? Tadi sebenarnya udah diulas gitu oleh Hengki. Kenapa enggak memaksimalkan BUMD yang sudah lama gitu kan, timbang dengan BUMD baru? Tapi gubernur punya hak dong, dia punya janji politik dong, dia punya janji politik, dan sah-sah aja juga sebenarnya gitu ketika upaya-upaya dilakukan oleh gubernur kemudian melibatkan relawan gitu kan sebagai bagian yang pernah turut berkeringat bersama memenangkan gubernur Bapak Rahmat Tirjani sebagai seorang gubernur di Provinsi Lampung gitu. Ya, menurut gua bukan soal baru atau lama, kemudian nama lama ataupun berubah nama. Tapi konteksnya yang lebih penting itu tujuan dari BUMD itu sih Pak. Itu loh, tujuannya, kemudian sasarannya. Itu dan orang-orangnya yang direksinya ini yang harus kita sebenarnya masyarakat ini harus pelototi juga loh itu. Karena direksi ini ya harus memang orang-orang yang tepat gitu loh. Kabarnya gubernur dan semua pemangku kepentingan ini lagi berusaha keras untuk meningkatkan PAD. Betul. Sekedar info aja ya. Ada info rembes-rembes pengkondisian tahun ini nggak Bang? Ini saya sampaikan aja dok ya, Bung Ridho. Jadi contoh gitu, ada program makan gizi gratis itu, dan saya kenal betul dengan orang itu karena dia orang yang dibahasakan tangan kanannya orangnya Pak Gubernur Pak RMD gitu. Dia jajal tes itu, yang katanya sudah dijamin di Jakarta bahwa bisa masuk jadi kepala perwakilan makan gizi gratis Lampung. Ternyata nggak bisa, gagal juga. Nah, artinya saya yakin Pak Gubernur tidak akan mempertaruhkan kredibilitas beliau meletakkan orang-orang yang rekrutmen dan rekrutmennya nggak pas. Saya yakin itu. Jadi kalau orang klaim bahwa saya ini orangnya gubernur, saya nggak mungkin lah. Tapi kita berharap dalam undang-undang pers kita udah paham, di undang-undang 49 kita akan ngebawa. Artinya dibuat tarung bebas benar nih Bang? Iya, open meeting ini kita berharap benar-benar untuk karena ini non ASN gitu. Mereka kan harus bisa bisnis to government-nya harus masuk. Mereka bagaimana mendagangkan dan hasilkan untuk PAD sehingga ada beda. Tapi di satu sisi juga mereka punya kualitas
Artinya mereka ini, saya sanggup untuk jadi ini. Nah, harapan kita, apa yang kata Bung Munir waktu disampaikan di salah satu media, ya dilibatkan tuh kawan-kawan apa Komisi 3 ataupun apa untuk melakukan fit and proper test. Oke. Kan gitu. Nah, Sampai hari ini kayak ini infonya tesnya sampai hari ini. Ini di wilayah yang di sebelah kan Iya. gitu, tapi yang sebelah sini kan belum nih. Oh, gitu. Kan sebelah-sebelahnya harus sama-sama equal, imbang. Iya. Ya kan? oke. Gitu. Jadi fit and proper test ini hanya melibatkan dua lembaga ini ya, masyarakat nggak dilibatkan ya? Bukan masyarakat yang dilibatkan di Undang-Undang 14 2008 keterbukaan informasi publik, karena ini tidak masuk wilayah pengecualian. Jadi kita sebenarnya pada saat fit and proper test itu berharap bisa lihat itu. Jadi orang ini wajar dia jadi, dia punya visi misi, dia bisa ini, dan kemudian terakhir dia sampaikan ketika saya tidak bisa memenuhi janji-janji saya untuk meningkatkan pendapatan dan dividen, saya siap untuk mundur. Nah itu kan kita menerima benar yang seperti itu, bukan judulnya saya akan upaya maksimal tapi terakhir hanya sampai koma, nggak titik gitu. Baik, jadi durasi program Rembes ini nggak panjang-panjang. Iya. Jadi kita hanya Next bisa kita lanjut. Iya. kita cuma ngelempar ini aja nih ya ke publik supaya ya. Tapi setelah pengumuman boleh dong kita bahas Oh lagi boleh, nanti, Bang. boleh. Boleh. Kita mau tahu kemampuan Kita- orang-orang itu bukan? Ya, jadi kita lihat. Ya. Bila perlu nanti kita lebih dalami lagi, kita undang. Ya. Ya. Undang. Nah, mungkin sebagai closing statement nih, Bung Rido. Jadi bagaimana kemudian apa keefektifan dari proses rekrutmen sampai ke pengelolaan bisnisnya itu ada saran-saran nggak kira-kira, Bung Rido? Ya kalau itu sesuai dengan yang kita obrolin tadi Bang, saran-sarannya ya tetap aja jaga kredibilitas lah. Kredibilitas. Oke, dan jaga integritas, ya kan? Integritas. Dan benar-benar harapan masyarakat ini benar-benar diposisikan orang-orang direksi, jajaran direksi yang memang kemampuannya pas, Oke, atau punya kapasitas ya. yang pas Bang. Oke. Gitu. Dengan keilmuan dia. Baik. Itu aja. Nah, Bang Hengki sendiri gimana tuh Ya. sebagai closing statement dari apa yang kita obrolin pada hari ini? Saya cuma melihat begini, bahwa niat mereka daftar selain mendapatkan salary atau mendapatkan honor atau mendapatkan dana dari posisi mereka selaku direksi, tapi mereka juga apa yang disampaikan Bung Rido tadi, mereka punya kemampuan dan punya insting bisnis sehingga mereka ini bisa meningkatkan PAD, kemudian mereka bisa melakukan upaya terobosan-terobosan. Tapi di sisi lain mereka harus paham bahwa yang kontrol mereka, yang mengawasi mereka ini banyak. Dan ini kalau dari awalnya sudah mengkol-mengkol kanan kiri segala macam, ya konsekuensinya ya besoknya akhirnya mengkol-mengkol juga. Karena namanya aparat penegak hukum itu dari tingkat kejaksaan, tingkat kepolisian, KPK, ditambah kawan-kawan kontrol masyarakat, ada LSM, ditambah kita dari media. Berani kan dia dari beberapa media diterabas kongkol kalau ada yang mengkol-mengkol enggak? Iya, kita pada saat sekarang Itulah kita bisa obrol di Rembes ini Pak. Oke, Ya, Bung Hengki, boleh kita rembesin semuanya. Kita rembesin semua. Iya, iya. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya agak mengkol-mengkol ini Kita rembesin. kita rembesin. kita mesin di sini. Baik, karena ini durasinya sudah cukup, kita akan bertemu di episode yang lain, tentunya dengan tema-tema yang menarik yang lainnya juga. Ya. Saya Deddy Kurniawan Saya Rido Pratama. Saya Kirawan. mengucapkan terima kasih atas atas tontonannya ini nanti, supaya ini menjadi hal yang baik untuk kepentingan pemerintah Provinsi Lampung. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Rembes. Salam. Salam Rembes.